Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan, dan kali ini kita akan membahas tentang rasio keuangan. Baik, di mata kuliah Manajemen Keuangan, di bagian kedua, kita akan mempelajari tentang rasio keuangan yang terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio coverage, dan rasio profitabilitas. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat untuk menganalisis bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja perusahaan yang sehat ataupun tidak sehat. Dan kalau kita bicara rasio, maka kita akan membandingkan atau menghubungkan antara dua buah data keuangan, yang di atas adalah data pembilang dan yang kedua di bawahnya adalah data pembagi. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika kita mempelajari rasio, maka kita tidak boleh menghitung hanya dari satu alat rasio saja. Sebaiknya kita bisa mengukur rasio dari beberapa jenis rasio keuangan. Nah, kalau kita melihat laporan keuangan, kita akan mudah melihatnya dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca atau balance sheet, dan yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu rasio likuiditas. Disebut liquid atau lancar atau cepat gitu ya. Maka kita akan menggunakan rasio ini untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak dari sudut liabilitas jangka pendek, serta dari harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan itu memiliki nilai minimum 150%, maka dikatakan sehat. Nah, rasio likuiditas ada dua. Yang pertama adalah rasio lancar dan yang kedua adalah rasio cepat. Rasio lancar mempertimbangkan aset lancar dibagi dengan utang jangka pendek. Sedangkan rasio cepat, maka dia tidak mempertimbangkan nilai persediaan, maka dia harus dikurangi dulu. Nah, untuk kenapa sih persediaan itu tidak dimasukkan? Karena dianggap aset yang paling bawah, yang paling sulit liquidnya, maka kita keluarkan dari rasio tersebut. Oke, itu jika perusahaan memiliki nilai aset lancar lebih besar dibandingkan utangnya, maka dia dikatakan sehat. Dengan nominal adalah tadi 150%. Minimal 150% dikatakan sehat. Demikian. Oke, yang kedua adalah rasio leverage atau rasio utang. Nah, berkaitan dengan rasio tersebut, maka utang menjadi faktor penentu apakah perusahaan tersebut berjalan dibiayai oleh utang atau tidak. Boleh tidak perusahaan pakai utang? Boleh, gitu ya. Tapi maksimalnya adalah 200%. Nah, kita lihat rasio leverage itu ada 3. Yang pertama adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rumusnya adalah total utang yang dimiliki dengan total ekuitas memegang saham. Kalau yang kedua adalah total utang dibagi total aset sesuai dengan namanya utang terhadap aset. Dan yang ketiga adalah rasio utang terhadap total kapitalisasi. Kita ambil dari utang jangka panjang dibagi dengan total permodalan atau kapitalisasi. Di mana nilai permodalan atau kapitalisasi ini diperoleh dari utang jangka panjang ditambah dengan total ekuitas pemegang saham. Jadi jangan salah hitung bahwa di 3 jenis rasio ini memiliki item yang harus dihitung oleh kita semua. Yang pertama tadi ya, ekuitas tadi. Semakin rendah rasio ini, maka semakin tinggi nilai pendanaan bagi perusahaan. Artinya apa? Kalau semakin rendah berarti nilai penyebutnya semakin besar, utangnya semakin kecil. Yang kedua, semakin tinggi rasionya terhadap aset, maka dikatakan semakin besar resikonya. Kenapa? Kalau utangnya lebih besar daripada asetnya, ini berbahaya. Nah, yang ketiga ini adalah ukurannya utang jangka panjang terhadap modal yang dimiliki. Dan kita bisa melihat dari buku laporan keuangan ya, ini saya capture, saya foto, teman-teman bisa melihat di buku manajemen keuangan untuk data-data latihannya.